Oke, selamat pagi semua. Fokus market sebetulnya tadi malam tertuju terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Fed. Kemudian muncul juga berita bahwa Fed akan tingkat suku bunga tidak akan selalu melihat keadaan inflasi yang terjadi sekarang. Maksudnya itu tidak harus mencapai tingkat 2%. Hal inilah yang membawa pengaruh terhadap bagusnya pelaku pasar untuk pengambilan posisi baru terlihat dengan terus meningkatnya pergerakan harga dolar indeks. Kemudian juga kita melihat inflasi yang terjadi sekarang masih berkisar sekitar 1,3%. Masih cukup jauh sebetulnya dalam target 2%. Kemudian dari beberapa pelaku pasar juga memperkirakan bahwa tingkat suku bunga akan bergerak ke arah lebih tinggi daripada level saat ini sekitar pada bulan April, yaitu terhadap bulan April ini yang merupakan meeting yang diadakan per semester atau di dalam semester, yaitu dalam kuartalan. Kemudian juga terlihat dari isu-isu yang berkembang, yaitu mengenai keadaan manufaktur yang terjadi di Amerika Serikat sendiri mempengaruhi keadaan pasar tenaga kerja. Target untuk tenaga kerja di bawah angka 5,8% terlihat terfokuskan untuk minggu ini. Kemudian kalau kita melihat dari sisi tenaga kerja, kita tidak bisa melepaskan dari sisi manufacturing index. Ya, bulan Maret 2008 merupakan harga tertinggi ke 89,71, memecah dari perkiraan kenaikan harga pada saat itu. Kemudian kita melihat juga pada Juni 2010 juga mencapai harga tertinggi 88,80. Kemudian juga saat ini yang merupakan harga tertinggi dari ketiga periode tersebut. Kemudian kita melihat dari sisi volume transaksi yang terjadi yang dilaporkan oleh CFTC sendiri, terlihat volume transaksi yang besar dimulai pada bulan Maret 2008 hingga saat ini. Ternyata tren masih dalam keadaan kenaikan dari sisi volume transaksi, kemudian open interest juga mengalami kenaikan. Kemudian dari sisi tren terhadap hal ini membawa pengaruh terhadap peningkatan yang berkelanjutan terhadap peningkatan harga dolar. Kemudian yang saya sebutkan tadi, manufacturing ternyata secara jangka panjang masih dalam keadaan di bawah uh, di bawah angka tren yang masih di dalam tren antara 2 hingga ke minus 2%, terlihat di sini pada sisi kiri dari chart. Kemudian juga yang sebelah kanan, manufacturing employment terhadap tenaga kerja juga terlihat masih dalam keadaan range yang terjadi. Dalam arti kata, tingkat ekspansi masih berada di tingkat ekspansi, namun terus mendekati di tingkat kontraksi. Namun begitu masih berada di atas 0%. Kemudian juga tumbuhnya tingkat manufacturing tersebut tidak signifikan seperti kejadian pada tahun 2009, drop hampir menyentuh ke angka minus 200. Dalam arti kata, kita melihat stabilnya tingkat manufacturing saat ini ternyata tertahan tidak sebanding dengan penurunan yang terjadi pada tahun 2008-2009. Kemudian hal inilah yang membawa pengaruh sebetulnya target dari sisi moneter bahwa tingkat tenaga kerja diharapkan akan lebih tinggi. Kemudian tingkat unemployment rate yang terjadi juga tertarget di angka 5%. Nampaknya juga membawa pengaruh terhadap kebijakan tingkat suku bunga maupun indikator ekonomi yang menjadikan tujuan akhir dari kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Kemudian kita melihat data yang terjadi tadi malam memang cukup bagus sebetulnya apabila kita melihat dari automatic data processing yang terjadi peningkatan di angka 241.000 dari forecast 227.000. Kemudian
trade balance juga mengalami perbaikan dari minus 42 menjadi minus 39 billion. Kemudian hal ini juga yang mendukung perbaikan terhadap atau apresiasi dolar terhadap keseluruhan mata uang. Crude oil inventory membawa pengaruh terhadap peningkatan harga minyak tadi malam. Namun begitu secara medium maupun long term masih terlihat belum cukup kuat alasan bahwa minyak beranjak untuk meninggalkan harga level terbawah. Kemudian dari euro masih menempati posisi pertama di dalam perekonomian wilayah Eropa, terbaca dengan retail sales month-to-month juga masih cukup positif meskipun mengalami penurunan sebesar 1%, namun masih berada di atas forecast 0,2%. Kemudian employment change juga yang terjadi di Jerman juga terbaca cukup bagus. Euro sekarang terjadi ancaman inflasi, terbukti dengan flash estimate yang terjadi juga year to year dari sisi CPI mengalami penurunan dari 0,3 tambah turun menjadi minus 0,2%, lebih turun jauh dibandingkan dengan forecast 0,0%. Kemudian unemployment yang terjadi tidak tumbuh 11,5%, masih tetap sama seperti bulan lalu maupun terhadap forecast. Isu yang terjadi di Eurozone adalah kebijakan terhadap stimulus di wilayah zona Eropa, kemudian juga masalah Yunani. Kemarin yang dibahas adalah keluarnya Yunani dari zona Eropa, kemudian melunaknya Jerman untuk membantu Yunani. Negosiasi yang terjadi juga membawa pengaruh terhadap kekhawatiran Yunani keluar terhadap zona ekonomi Eropa sedikit turun. Kemudian kita melihat tren yang terjadi di euro masih dalam keadaan drop. Nah, ini tidak ada salahnya kita melihat yang terjadi untuk 2015 pada kuartal pertama di euro terhadap US dollar diperkirakan akan mencapai ke 1,17 sesuai dengan tren yang terjadi saat ini masih dalam keadaan drop. Kemudian kuartal kedua lebih turun lagi ke 1,13, kemudian kuartal ketiga lebih turun lagi ke 1,1 hingga ke kuartal keempat 2015 turun ke 1,07. Kemudian kita melihat dari sisi US dollar terhadap yen sendiri, dalam ketiga kuartal yang terjadi pada tahun 2015, ternyata Barclays menganggap dolar yen berkisar ke angka 120. Namun pada kuartal keempat diperkirakan ke angka 117. Pound sterling tetap sama ke kisaran 1,4, ya, di kisaran 1,4, bahkan terendah akan terjadi pada kuartal kedua 2015, 41 yang sebelumnya ke 1,46. Kemudian dolar Swiss ke 1,03 pada kuartal pertama 2015, kemudian meningkat maksimal pada kuartal keempat ke 1,13. Euro Swiss kemarin dilaporkan menambah persediaan terhadap cadangan devisa mereka. Terbaca di sini Euro Swiss menambah cadangan sebesar 495,1 billion dari 462,7 billion. Terlihat juga kekhawatiran terhadap 1,2 target euro terhadap Swiss sendiri. Terlihat kebijakan yang dilaksanakan oleh Swiss telah mengadakan intervensi, terbukti dengan peningkatan dari cadangan devisa tersebut. Kemudian hal ini juga menjadikan fokus utama transaksi untuk di Swiss akan terjadi intervensi lanjutan apabila 1,2 akan tercapai kembali. Kemudian juga terjadi lonjakan yang cukup berarti. Diperkirakan yang akan terjadi adalah di dolar Swiss. Kemudian secara teknikal kita akan bahas mengenai masalah minyak ya. Pertama sekali masalah minyak. Nah, ini dia. Saya katakan masih belum cukup kuat untuk mengatakan bahwa minyak
memulai keadaan uptrend dikarenakan alasan bahwa technical masih menganggap hal ini masih wilayah koreksi ya. Koreksi maksimal yang terjadi untuk koreksi di minyak sempat menyentuh harga terendah di angka 47,99 mendekati angka 46. Kemudian respon terhadap peningkatan respon terhadap pasokan yang terjadi tadi malam juga membawa pengaruh, ternyata maksimal mencapai harga minyak ke 49,33. Kemudian batasan maksimal yang saya sebutkan tadi di 51,94 menjadi fokus untuk kenaikan maksimal. Kemudian tren yang terjadi apabila kita menarik garis resisten yang terjadi di sini, ya, resisten yang terjadi sudah beberapa kali tersentuh harga high di sini. Kemudian ternyata juga masih cukup jauh target terhadap resisten yang terbaca di angka 54,02. Kesimpulan yang didapat, kenaikan harga minyak saat ini masih dalam keadaan koreksi. Kemudian untuk mata uang, euro terhadap Swiss, kebijakan terhadap intervensi yang terjadi untuk mempertahankan ke angka 1,2 terlihat sudah beberapa saat berada di level saat ini di 1,2008. Kemudian range yang terjadi juga kisaran 30 poin di Monex Trader terbaca. Kemudian sempat menyentuh harga terendah di harga low yaitu di 1,20057. Namun saat ini masih kisaran wilayah-wilayah untuk mendekati ke 1,200. Fokus untuk pelaku pasar transaksi di Swiss selalu melihat keadaan seperti ini. Kemudian juga keadaan seperti ini dapat dimanfaatkan untuk pengambilan posisi di Swiss maupun di dolar Swiss yang terjadi. Kemudian di euro terhadap US dollar masih dalam keadaan drop. Isu terhadap deflasi berkembang lebih besar sehingga keadaan euro terhadap US dollar terlihat juga masih terus membayangi. Kemudian 1,17 menjadi target utama untuk pergerakan daily chart yang terjadi. Kemudian di pound sterling juga sama. Kita melihat di sini support yang terjadi di sini target 1,47 ya, 1,47 untuk pergerakan harga pound sterling terhadap US dollar terbuka. Kemudian wilayah saat ini berada di wilayah support yang terjadi dalam range yaitu 317 poin. Di sini terlihat cukup jelas bahwa pound sterling terus mengalami penurunan. Kemudian selanjutnya kita melihat Australia terhadap US dollar ternyata di dalam tren turun. Ya, tren turun, target 0,80529 masih di dalam wilayah area. Saya kecilkan dalam bentuk chart di 1 jam. Kita batasi untuk pergerakan range yang terjadi untuk peningkatan di Australia dollar di angka 0,81564. Kemudian tren yang terjadi secara jangka panjang menengah masih dalam keadaan drop untuk Australia dollar terhadap US dollar. Kemudian untuk jangka pendek terlihat terjadi peningkatan menjauhi harga terendah yang terjadi kemarin yaitu di 0,80312. Target untuk peningkatan di 0,81557 menjadi patokan kita untuk melihat pergerakan Australia dollar terhadap US dollar lebih lanjut. Demikian Pak Iksan. Ya, Pak Dwi. Kalau dilihat dari pembahasan data tadi sampai ke teknikal, cuman ada yang masih belum kita bahas, Pak Dwi, yaitu dari komoditi emas dan dari sisi untuk indeks saham juga masih belum bisa diulas mungkin ya sekalian. Oke, masalah emas masih melihat
sebetulnya volume transaksi di emas masih belum beranjak dengan laporan 1 minggu yang lalu untuk commitment of traders masih berada di atas. Kemudian kita melihat pergerakan harga emas minggu ini berada di atas harga tertinggi minggu lalu. Kemudian minggu lalu terbaca di sini di 12.10.8. Kemudian emas, range yang terjadi untuk emas saya kira cukup besar untuk stagnasi sekitar 7.176 poin ya, sekitar $71. Kemudian juga di sini pergerakan untuk jangka pendek emas terlihat melonjak di harga emas. Target untuk peningkatan kita mengambil target untuk peningkatan harga emas maksimal di 122.76 yang merupakan harga tertinggi yang terjadi untuk minggu ini. Kemudian harga tertinggi juga yang terjadi pada bulan Desember, yaitu di tanggal 16 bulan Desember juga merupakan angka yang sama. Jadi kita bisa mengambil patokan untuk peningkatan harga emas tertarget di 1222.30-an. Terlihat di layar ya. Kemudian saat ini juga mendekati ke angka itu dari pergerakan harga saat ini. Kemudian kita lihat harga emas saat ini mengalami koreksi. Mengalami koreksi, maksimal koreksi di 61.8 di 1201.17. Namun tren yang terjadi untuk jangka pendek terlihat emas mengalami kenaikan. Maksimal koreksi terbatas di 1201.53. Target untuk lanjutan yang merupakan harga tertinggi untuk minggu ini maupun pada bulan Desember tanggal 16 kemarin di 12222.58. Kemudian di angka indeks kita melihat indeks Asia Stock. Untuk pergerakan harga Nikkei terlihat di sini cukup kuat untuk support yang saya ambil. Historical yang terjadi yaitu di tanggal 16 Desember kemarin di support 16.435 yang merupakan harga menjadikan patokan harga terdekat harga terendah. Kemudian saat ini harga menjauhi harga tersebut. Kemudian sisi candle juga sisi candle bullish dengan body yang cukup besar. Saat ini terus berlanjut penguatan di Nikkei dengan chart 1 hari. Kemudian target terbaca di 17.471 untuk peningkatan harga Nikkei selanjutnya. Kemudian tren yang terjadi di Nikkei belum mengalami kenaikan, masih dalam keadaan stagnasi, dibuktikan dengan seperti ini. Resisten yang terbaca masih cukup jauh, kemudian support yang terjadi juga. Nah ini dia symmetrical triangle. Jadi harga saat ini berada di wilayah di bawah resisten maupun di atas support. Kemudian slope yang terjadi masih landai ya dari kedua garis ini, baik resisten maupun support. Kemudian kita batasi juga untuk kenaikan di wilayah 17.841. Kemudian di Hang Seng terlihat di Hang Seng di sini 25.366 untuk wilayah weekly cukup jauh. Kemudian kita melihat juga dalam pergerakan minggu ini di Hang Seng turun naik, range yang terjadi untuk mingguan 735 poin untuk pergerakan harga Hang Seng. Kemudian secara jangka pendek terlihat Hang Seng juga masih mengalami stagnasi sideways dimulai dari tanggal 2 Januari kemarin. Jadi belum mengalami peningkatan apabila kita melihat dari sisi mingguan. Namun begitu sisi harian yang terjadi di Hang Seng kita melihat 15 menit mengalami kenaikan, dibuka dengan open gap. Namun begitu berusaha untuk menutupi gap, maksimal penurunan di Hang Seng di 23.721. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan harga tertinggi untuk pemasangan posisi buy stop di 23.911.
Demikian Pak Iksan. Pak Dwi, terima kasih atas ulasan baik dari sisi fundamental dan teknikal. Mungkin dari saya simpulkan bahwa dari keseluruhan pergerakan market yang ada bisa kita lihat bahwa akhir-akhir ini kita melihat pergerakan market baik khususnya seperti di mata uang euro di mana harga sudah menyentuh level terendah selama 9 tahun. Terus kemudian dari sisi komoditi oil itu juga menyentuh level terendah selama 6 tahun. Hanya saja untuk oil kemarin terdorong juga oleh data dari crude oil inventories, di mana ada mengalami penurunan untuk dari sisi cadangan crude oil inventories-nya, yaitu dari sebelumnya minus 1,8 miliar, data yang dirilis yaitu minus 3,1 miliar. Kemudian untuk euro sendiri 9 tahun ini baru mencapai titik di mana untuk data CPI-nya mengalami minus dari sebelumnya 0,3, forecast 0,0, sekarang malah jadi minus 0,2. Mungkin itu bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan baik itu untuk yang bertransaksi ataupun yang melakukan marketing ya. Oke, mungkin saya akhiri untuk morning briefing pagi ini. Terima kasih untuk Pak Dwi atas ulasan morning briefing pagi ini dan juga rekan-rekan yang telah mengikuti morning briefing pagi ini, bahwa semua materi morning briefing kali ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai sarana untuk membuat keputusan dalam bertransaksi. Kami berusaha menyajikan informasi yang terbaik. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Selamat pagi dan